Apakah arti dari bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk dapat melangsungkan menjaga kelangsungan hidup bernegara. Dasar hukum dari bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam dua pasal diantaranya. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, dan yang kedua pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan negara. Apakah dalam alam kemerdekaan ini masih perlu bela negara? Marilah kita simak video berikut ini. Mereka datang! Waktu Indonesia! Dahulu kita yang lemah tak berdaya, Mereka penjajah, membabi buta. apakah kita berdiri diam saja? Dalam relung hati memendam amarah. Jeritan dan tangisan pengiris hati ini, menginginkan kebebasan dari belenggu penyiksa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi sudah dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tetapi apakah kita merdeka begitu saja? Ternyata tidak, karena Belanda kembali ke Indonesia bersama dengan sekutu. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita.
kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Beste aanwezigen, ik open deze vergadering van de rondetafelconferentie. Na het openingswoord volgt de behandeling van de agenda, waarbij de secretaris-generaal de heer Prinsen onder andere de stukken voorleest van de op de conferentie bereikte akkoorden. In de periode voor de conferentie waren in delen van Indonesië deelstaten opgericht. Dit om de macht van Sukarno, de Republiek Indonesië, te beperken. Voor Nederland was het een voorwaarde voor het verlenen van onafhankelijkheid. Voor de Indonesische onderhandelaars een tactische concessie die spoedig na de soevereiniteitsoverdracht ongedaan werd gemaakt. Sejak saat itu, negara Indonesia memiliki kedaulatan secara penuh. Namun, apakah saat ini kita tidak perlu lagi untuk membela negara? Tentu tidak. Bela negara masih diperlukan oleh negara kita. Mengapa? Karena ancaman dan gangguan terhadap negara Indonesia terus mengancam kedaulatan negara kita. Nah, sekarang kita akan membahas ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, perhatikan apa yang sudah Bapak tuliskan. Ancaman terhadap NKRI dapat berupa militer dan non-militer. Secara militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan. Secara non-militer bisa berupa gangguan di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Atau bahkan, ancaman ini dapat berupa ancaman di bidang kesehatan, seperti yang terjadi kita sekarang ini. Ancaman-ancaman tersebut bisa datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri bisa berupa gerakan separatis atau pemberontakan, kemudian adanya kesenjangan ekonomi, kemudian korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus menghantui negeri kita. Untuk ancaman dari luar negeri, diantaranya terdapat pelanggaran-pelanggaran wilayah oleh negara tetangga, kemudian pencurian sumber daya alam, dan juga pengaruh ideologi luar, yaitu ideologi liberal ataupun ideologi komunis. Bagaimana upaya bela negara dapat kita lakukan? Kita dapat melakukannya melalui 4 bentuk bela negara. Yang pertama, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pengabdian sebagai TNI atau Polri. Yang ketiga, latihan dasar militer. Dan yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.